Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, berikutnya peristiwa yang terjadi pada bulan Safar yang menjadi teladan buat kita itu juga pernikahannya antara putrinya Nabi Fatimah dengan Sayyidina Ali. Jadi pernikahan beliau ini terjadi juga pada bulan Safar. Jadi tidak hanya sekedar Nabi sendiri nikah dengan Khadijah dengan Fatimah putrinya Nabi sendiri dinikahkan dengan Ali terjadi pada bulan Safar itu. Nah, ngomong-ngomong soal masalah putri ini kan ini kadang-kadang gini umat Islam ini kan umumnya yang masih awam-awam ini kan jarang yang mengenal putra-putri beliau tuh siapa aja tuh jarang, padahal kita bisa meniru Nabi, bisa meniru teladannya Nabi, dan kita bisa mencintai Nabi itu kan kalau kita mengenal dengan betul biografinya Nabi juga gitu ya Mas. Tanpa mengenal itu bagaimana kita bisa cinta gitu ya Mas. Nah, demikian juga seperti halnya kita kalau kita ngomong soal itu yang sering kita sampaikan kita mengenal calon istrinya kita, kalau kita nggak mengenal baik akhlaknya gimana, keluarganya gimana gitu kan, pergaulannya gimana, pokoknya kenal mesti kita akan menyelidiki gitu kan, tahu tanya tetangga, kadang-kadang begitu. Ini penting nah udah kenal, tahu semuanya kan kita namanya mencintai itu mesti akan mencintainya secara tulus, secara ikhlas. Kenapa? Karena memang benar-benar cinta gitu kan. Pun demikian juga dengan kalau kita yang namanya cinta pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau kita tidak mengenal beliau tidak mengenal keluarganya, bagaimana keagungannya, bagaimana akhlaknya kan bagaimana kita bisa cinta secara sepenuhnya kan gitu. Tidak bisa kan begitu. Kita ngomong secara umum saja. Makanya kadang-kadang kalau kita ngomong sama walaupun orang Islam gitu kan, ada juga orang yang masih banyak nggak ngerti. Contohnya misalnya apa? Coba kalau ditanya putra-putri Nabi itu siapa aja, kan nggak ngerti gitu ya Mas. Banyak nggak ngerti gitu ya. Yang paling ngertinya yang terkenal Fatimah gitu kan, itu mesti ngerti gitu kan. Fatimah radhiyallahu anha Siti Fatimah. Tapi yang lainnya kan jarang dibicarakan seorang dai ulama itu kan kiai, kalau ini kan jarang juga membicarakan ini, sehingga banyak orang yang tidak mengenal gitu kan dengan putra putrinya beliau. Padahal kalau kita ngomong putra putri beliau dari istri Nabi Siti Khadijah ini Sayyidah Khadijah ini kan ada beberapa yang pasti adalah ada 2 putra dan 4 putri, dari semuanya ada 6 putra putri beliau itu ada 6 orang. Yang pertama yaitu Al-Qasim, ini kan harus kita tahu gitu kan. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Fatimah, kemudian ada Abdullah Ini ada 6 dari anaknya Nabi besar Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah. Nah, cuman yang laki-laki ini yang Al-Qasim sama Abdullah ini pada waktu anak-anak meninggal Jadi memang beliau Nabi besar Muhammad SAW tinggal bersama 4 putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum sama Fatimah. Nah, kalau 4 putrinya ini sampai dengan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah pun ini masih ada bahkan Fatimah sendiri meninggalnya setelah Rasulullah SAW meninggal. Itu salah satu peristiwa artinya menikahnya Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali itu terjadi pada bulan Safar. Kemudian yang tak kalah penting lagi adalah pada bulan Safar ini ditugaskannya Usamah bin Zaid Ini
Usamah bin Zaid ini ditugasi oleh Nabi besar Muhammad SAW ini untuk melakukan apa namanya tuh boleh dikatakan penaklukan ya, penaklukan Imperium Romawi ya, Romawi di yang saat itu ada di apa namanya ya, karena kekuasaannya kan sangat luar biasa ini yang namanya Romawi zaman itu ya, sampai ke daerah Sam gitu kan ya. Nah, Sam itu yang sekarang kan ya Lebanon, Syria gitu kan Mas ya, kemudian juga Palestina, nah, termasuk Jordan. Nah ini kan termasuk daripada negeri Sam ya, dan saat itu memang dikuasai oleh Romawi, dan di mana Rasulullah ini memerintahkan daripada Usamah bin Zaid ini karena dakwah Nabi di daerah Sam ini banyak dihalang-halangi, banyak dipersulit dan sebagainya, sehingga diutuslah namanya Usamah bin Zaid untuk menaklukkan daripada daerah tersebut. Dan menurut riwayat ini berhasil gitu ya. Yang menarik itu adalah begini, Usamah bin Zaid itu pada saat diangkat oleh Nabi besar Muhammad SAW ini menjadi panglima atau pimpinan, itu usianya masih sangat muda, baru 17 tahun. Ada yang meriwayatkan 18 tahun ya, tapi yang lebih umum mengatakan 17 tahun. Bayangin ya, seorang pemuda ya, pemuda pun kalau menurut kami ya ini bukan pemuda yang sudah, kalau di kita ya ini kan bukan pemuda yang memang benar pemuda dewasa, itu belum ya Mas, memang harus 17 tahun tuh ya, artinya pemuda remaja gitu ya, boleh dikatakan ya, artinya memang masih sangat muda gitu aja ya. Tapi udah dipercaya oleh Rasulullah SAW ini untuk memimpin pasukan ya, sebagai panglima. Bisa dibayangkan, padahal pada zaman itu ya, pasukan daripada yang ikut Usamah bin Zaid ini adalah tidak main-main ya, banyak sahabat-sahabat yang senior seperti halnya Umar bin Khattab yang jelas jauh lebih berpengalaman dalam medan pertempuran, jauh berpengalaman dalam hal-hal yang lain. Kalau kita ngomong pengalaman gitu kan, yang dianggap pengalaman ya. Tapi Rasulullah SAW itu tidak memilih anak muda ini, Usamah bin Zaid. Maka saat itu memang terjadi satu apa ya, terjadi ya perbincangan di kalangan sahabat-sahabat Nabi ya. Artinya ada yang boleh dikatakan tidak percaya apakah ini bisa memimpin pasukan gitu. Anak yang masih muda seperti ini ya, tentu ini wajar ya, artinya para sahabat mempunyai pemikiran seperti itu memang wajar. Artinya secara logika umum anak baru jadi pemuda ya, masih boleh dikatakan remaja dewasa gitu ya, itu artinya kan kalau dalam masalah makan apa namanya garam itu kan ya, belum banyak makan garam ya Mas, belum banyak pengalaman, tapi dipercaya oleh Nabi ya. Desas-desus ini akhirnya sampai juga ke telinga Nabi besar Muhammad SAW, walaupun beliau pada saat itu sedang mengalami kondisi sakit. Akhirnya beliau datang ya, menyampaikan, tergopoh-gopoh menyampaikan pada sahabat-sahabatnya itu bahwa apa yang dipercayakan Nabi pada Usamah bin Zaid itu memang menjadi pilihannya Nabi, dan mereka harus percaya itu pada Nabi atas putusan Nabi ini. Ya akhirnya ya para sahabat kenal Nabi yang menyampaikan ya pasti percaya gitu ya, kan begitu. Cuman ini yang perlu kita menjadi teladan dan menjadi contoh. Kenapa kok Nabi bisa memilih ini kan? Ini kenapa? Karena Usamah bin Zaid itu adalah anak yang memang betul-betul pemberani. Ya, memang ada beberapa waktu sebelumnya itu memang Usamah pada waktu masih anak-anak pun dia ingin ikut apa namanya mengikuti pertempuran antara umat Muslim dengan kaum Quraisy gitu saat itu, artinya kafir Quraisy gitu ya, para musyrikin Quraisy. Ya musyrikin di daerah sana gitu ya, di daerah Mekah saat itu.
Artinya memang sudah terpupuk dari dini, dia sudah mempunyai keberanian. Tidak hanya itu, dia orang yang anak yang memang betul-betul remaja yang sangat soleh, ya. Juga punya integritas tinggi, ya. Punya disiplin yang tinggi, punya kecerdasan. Nah ini yang perlu kita tiru juga adalah bagi anak-anak muda itu adalah, kalau ini kan bukan hal yang ya artinya sepele, itu enggak. Ya. Zaman itu kan namanya Romawi itu kan sangat kuat pengaruhnya. Dan memang satu negara yang besar gitu ya. Pengaruhnya besar dan kekuasaannya besar, kekuatannya besar. Ya, kekuatan tempurnya juga gede. Tapi kalau kita melihat pemuda ini, ya, kan sebetulnya kalau ngomong berani kan memang juga pasti banyak orang yang namanya berani itu banyak gitu ya. Ya asal sekedar berani saja tuh banyak. Tapi kan di sini tidak hanya sekedar itu, kecerdikannya juga. Ya berani, ya cerdik, ya disiplin, itu kan. Ya mau bertanggung jawab, ini yang paling penting lagi, dengan beban atau tugas yang diberikan pada dia oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, tanggung jawab ini nih yang kadang-kadang kita ya jangankan diberi kepercayaan yang besar seperti itu ya. Nah, kita diberi amanah oleh sahabat kita sendiri aja kadang-kadang tanggung jawabnya kurang diperhatikan. Gitu kan? Padahal sudah komitmen, ya, nggak usah jauh-jauh ya. Kadang-kadang kita orang yang menjadi orang yang bekerja pada perusahaan atau pada lembaga-lembaga lain yang sudah memang punya komitmen, ya, waktunya kerja jam sekian harus sudah masuk, gitu kan. Kadang-kadang kita sering terlambat. Artinya kan tanggung jawabnya ini kita kadang-kadang jarang untuk mampu mempertahankan tanggung jawab. Beda. Ya, kalau kita mau meniru daripada Usamah bin Zaid ini tanggung jawabnya sangat luar biasa. Apa yang diembankan oleh Nabi besar Muhammad SAW sebagai panglima. Maka tidak heran dalam riwayat ini Usamah bin Zaid ini walaupun menghadapi pasukan yang sangat luar biasa besarnya, ya, kekuatannya luar biasa, bisa menaklukkan. Karena di samping punya keberanian, punya strategi gitu kan, punya disiplin, ya semuanya itu kan memang harus dilakukan kalau kita mau berhasil, ya, dengan keimanan yang tulus. Karena dia punya keberanian itu ya memang dengan keimanan yang tulus, dengan keikhlasan yang tulus, ya, inilah yang membuat dia tuh berhasil. Ya ada hadis yang meriwayatkan dari Siti Aisyah yang diriwayatkan ya, hadis dari Siti Aisyah ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya mengenai Usamah bin Zaid ini, yang mana pada saat itu memang para sahabat ada yang ragu-ragu ya. An Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi Usamah bin Zaid inna khaliqun ayyakuna mislahu wa innani uhibbuhu fa ahibbuhu. Yang artinya kurang lebih adalah bahwa sesungguhnya ya ini dari Aisyah bahwa sesungguhnya Nabi besar Muhammad SAW itu bersabda tentang Usamah bin Zaid ini, di mana saudara beliau adalah sesungguhnya dia sangat pantas menduduki posisinya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.